Karena prerogatif, Presiden mempunyai hak prerogatif. Jadi memang di dalam melaksanakan kepemerintahan, semua bisa bergantung kepada Presiden. Tetapi Presiden tidak dapat menguasai yang ada di dalam DPR. Karena DPR ini kolektif kolegial. Tapi ya bagaimana dengan kasus-kasus yang lampau, yaitu partai-partai bisa dikuasai oleh seorang presiden. Ini nanti tidak baik jadinya. Dan pengalaman yang sudah berlalu, biarlah pengalaman yang bisa menjadi pelajaran. Jangan sampai presiden terpilih ini nanti setelah dilantik menjadi kekuatan yang tersendiri, yang menjadikan orang-orang di partai lain menjadi takut, menjadi tersandra, terbelenggu. Itu. Tapi memang harus bersama-sama. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober yang lalu, yang belum lama ini, anggota legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPD itu telah dilantik. Dan pada saat itu juga, paling pertama kali pimpinan DPR RI terpilih, yaitu ketuanya Puan Maharani beserta dengan jajaran-jajarannya. Tidak lama berikutnya dinyatakan ketua MPR juga sudah terpilih beserta dengan wakil-wakilnya. Nah, ini artinya semua bisa berlangsung dengan baik. Hanya satu yang dari DPD untuk dapat terpilih itu ada sedikit konflik atau hal-hal yang mungkin tidak baik bagi masyarakat untuk melihatnya. Tapi saya melihatnya khusus untuk DPR dan MPR ini yang agak lain. Karena pada masa-masa yang lalu, kira-kira 2-3 bulan lalu, ada rencana untuk merubah Undang-Undang MD3. Kalau Undang-Undang MD3 itu dirubah, artinya negeri ini suka sekali untuk membuat perubahan-perubahan yang sudah diatur. Dan padahal untuk mengatur itu, untuk menetapkan undang-undang dibutuhkan waktu yang cukup lama. Energi yang cukup banyak. Baik itu tenaga, pikiran, waktu, bahkan keuangan juga termasuk untuk mempengaruhi proses terjadinya undang-undang. Nah, karena tidak terjadi perubahan Undang-Undang MD3, maka Puan Maharani dapat dengan mudah untuk menduduki lagi posisi ketua DPR. Mengapa? Karena dalam undang-undang itu menyatakan bahwa partai yang menduduki kursi terbanyak dialah yang akan menempati posisi dari ketua DPR. Nah, dari posisi itu fraksi dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia sepakat akan mengusung Puan Maharani. Dan Puan Maharani akhirnya ditetapkan sebagai ketua DPR tanpa ada kusak-kusuk, tanpa ada hal-hal yang membuat perdebatan, dan semuanya berlangsung dengan mulus. Nah, ini berikutnya untuk yang MPR. MPR ini juga lancar-lancar saja. Tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat. Dan semua juga berlangsung dengan lancar. Akhirnya Sekretaris Jenderal
Partai Gerindra yang terpilih, ya, diangkat, ditetapkan menjadi ketua MPR, yaitu Pak Ahmad Muzani. Nah, Pak Ahmad Muzani ini ya sebetulnya sudah berkali-kali sih menduduki posisi di MPR. Karena MPR ini kan sebetulnya terdiri dari orang-orang yang ada di DPR, juga orang-orang yang ada di Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kalau saya melihat posisi ini, khususnya Ketua DPR dan Ketua MPR, ini sangat bagus. Ya. Semua berlangsung dengan baik. Nah, kalau nanti bisa diprediksi, ya, tapi sebelum bicara prediksi, sebenarnya pada saat ini semua fraksi atau yang ada di lembaga MPR, di lembaga DPR sedang sibuk-sibuknya untuk merencanakan, untuk mempersiapkan ya tentang komponen-komponen atau istilahnya badan-badan yang ada di DPR dan MPR. Dan Pak Ahmad Muzani juga sudah jelas dalam pidatonya perlu untuk menyiapkan pelantikan calon presiden terpilih Pak Prabowo dan Gibran ya, yang akan ditetapkan pada 20 Oktober yang bertepatan pada hari Minggu pada tahun ini. Ya, jadi ketetapan-ketetapan MPR tentu saja sekarang sedang digodok untuk memuluskan berlangsungnya pelantikan presiden. Begitu halnya dengan DPR, ya, dia juga akan membahas hal-hal yang berkait dengan badan-badan pekerjanya nanti yang ada hubungannya dengan masalah kabinet. Jadi kalau kabinetnya nanti berubah, maka itu juga akan terjadi perubahan di dalam badan-badan legislasi yang dibuat oleh DPR. Ya, kalau saat ini kan masih yang lama, tapi tentu saja DPR juga tidak bisa membuat keputusan yang tidak berhubungan dengan kabinet. Padahal kabinet baru akan diumumkan pada tanggal setelah mungkin hari H begitu presiden dan wakil presiden terpilih dilantik, pada hari itu juga bisa diumumkan kabinetnya. Karena pada saat ini presiden terpilih sudah menggodok, sudah memilah-milah calon anggota kabinetnya. Nah, tentu saja ini membuat hal yang lebih dinamis di dalam pemerintahan. Nah, paling tidak dengan komposisi DPR dipegang oleh PDIP, lalu MPR dipegang oleh Partai Gerindra, maka ini membuat sebuah keputusan yang baik bagi pemerintahan Pak Prabowo nantinya. Tetapi kita juga belum tahu persis apakah PDIP nanti juga menjadi bagian dari pemerintah atau justru menjadi bagian yang ada di luar pemerintah. Bagian di luar pemerintah sebetulnya bukan oposisi, karena Ketua Umum PDIP menyatakan tidak ada lah dalam demokrasi di Indonesia ini oposisi, tetapi hanya bagian mengontrol. Nah, sebenarnya baik di dalam maupun di luar itu sama-sama bisa saling mengontrol, ya. Yang misalnya PDIP nanti juga ada yang masuk di dalam kabinet, ya, orang-orang kabinet ini juga sebetulnya bisa mengkritisi ketika dalam melalui sidang-sidang kabinet.
Begitu halnya anggota di legislasi juga seperti itu di DPR, bisa mengawasi dengan baik karena memang tugasnya satu di antaranya DPR itu mengawasi kinerja dari pemerintah. Dan juga banyak sekali seperti penggunaan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah melalui DPR yang nanti akhirnya dibuat undang-undang dan dalam pelaksanaannya juga bisa diawasi. Ya, ini juga baik yang dari fraksi-fraksi yang berasal dari partai-partai itu sekalipun itu milik pemerintahan dari Partai Gerindra, sebetulnya orang Gerindra sendiri juga bisa mencermati dengan baik bahwa ini ada pelaksanaan yang menyimpang, ini ada pelaksanaan yang tidak menyimpang. Mengapa demikian? Karena DPR RI itu sifatnya, kepemimpinannya bukan kepemimpinan yang sifatnya mutlak seperti ada di satu orang, yaitu pada ketua DPR, tetapi kepemimpinannya ini kepemimpinan kolegial, ya, jadi kolektif, ya, kepemimpinan kebersamaan, ya, segala sesuatunya harus diperbincangkan secara bersama-sama. Jadi misalnya seorang ketua DPR, ya, dengan pembantu-pembantunya, yaitu wakil-wakil ketua yang dari 5 fraksi, ya. Jadi ada Nasdem, ada Demokrat, ada Nasdem, ada Golkar, ada Gerindra, dan satu lagi PKB yang masuk dalam 5 besar itu. Itu artinya kelima-limanya harus bisa sepakat. Kalau salah satu misalnya tidak mau tanda tangan, berarti kolektif kolegialnya tidak berlangsung. Jadi memang betul-betul harus musyawarah dan akhirnya mufakat. Itulah yang dijunjung oleh konstitusi negeri kita ini melalui Undang-Undang Dasar 45, ya, dan itu tercermin juga di dalam Pancasila, ya. Maka MPR pun juga demikian, mesti kolektif, kolegial, ya. Tanpa kebersamaan sebetulnya sangat tidak mungkin untuk membangun negeri yang baik, karena legislatif ini sebuah kepemimpinan yang sifatnya harus bersama-sama dan juga harus mempunyai kekuatan untuk mendukung ataupun mengawasi pemerintah. Kalau pemerintah kan presiden yang mempunyai kalau otoriter enggak, ya, yang orang-orang mengatakan prerogatif. Nah, presiden mempunyai hak prerogatif. Jadi memang di dalam melaksanakan kepemerintahan semua bisa bergantung kepada presiden. Tetapi presiden tidak dapat menguasai yang ada di dalam DPR. Karena DPR ini kolektif kolegial. Tapi ya bagaimana dengan kasus-kasus yang lampau, yaitu partai-partai bisa dikuasai oleh seorang presiden. Ini nanti tidak baik jadinya. Dan pengalaman yang sudah berlalu, biarlah pengalaman yang bisa menjadi pelajaran. Jangan sampai presiden terpilih ini nanti setelah dilantik menjadi kekuatan yang tersendiri, yang menjadikan orang-orang di partai lain menjadi takut, ya, menjadi tersandra, terbelenggu. Gitu. Tapi memang harus bersama-sama, ya, untuk menjalankan kepemerintahan ini. Lalu satu lagi nanti yang yudikatifnya ini pun juga harus kuat. Oleh karena itu beberapa saat yang lalu kan pernah ramai juga tentang pansel KPK. Nah, itu kan nanti mestinya hak dari presiden terpilih atau presiden Prabowo setelah dilantik untuk menyeleksi, itu bukan pada presiden
yang sekarang waktunya tinggal ya 14 hari lah dari hari saya berbicara saat ini. Karena kalau itu terjadi berarti juga ya mengambil keputusan yang kurang baik. Jadi mestinya udahlah serahkan saja kepada yang baru dilantik. Nah, itu semua nantinya kalau betul-betul bisa bersinergi dari DPR, DPR, DPD yang membuat usulan-usulan tentang keputusan-keputusan daerah, baik itu untuk ke DPR maupun melalui pemerintah presiden terpilih juga bisa saling mengawasi. Karena keputusan-keputusan daerah kan nanti semua ujung-ujungnya ada di DPD. Yang MPR ini tadi ya harus bersinergi. Memang dia tidak mengawasi, tetapi paling tidak undang-undang nggak perlu terjadi perubahan-perubahan lagi. Ya. Jadi mestinya ketika ada pemerintah yang melakukan ini, pihak MPR bisa menyuarakan itu terjadi kekeliruan. Gitu. Karena memang MPR mempunyai fungsi dan wewenang untuk melakukan perubahan dan penetapan undang-undang, apalagi Undang-Undang Dasar 1945 itu yang tidak boleh dirubah-rubah lagi. Ya, tapi kembali lagi itu bergantung kepada kesepakatan dari peserta MPR yang semua mestinya harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat. Dan kalau itu semua bisa dilakukan dengan baik, maka pemerintahan atau pemerintah ya, bisa bersinergi dengan legislatif itu sudah sangat luar biasa. Oke ya, sampai di sini dulu. Kita ketemu